Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan orang muda yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Efesus yang ketiga ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Alai tarpatu paibana do adul dumobi sian natapangido manang tapi kiri. Kobar tuhagugoon nama korhon di bagasan hita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering sekali meragukan Tuhan. Terlebih ketika doa-doa kita tidak terjawab, tidak terwujud dengan cepat. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat dan sulit yang menurut kita tidak kunjung usai, apakah pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan atas perilaku anak-anak, atau pergumulan dalam pekerjaan, dan banyak lagi jenis pergumulan yang mungkin kita alami dan hadapi. Kita senantiasa mendoakannya, menyampaikannya kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak kunjung menjawab apa yang menjadi doa, kerinduan, dan harapan kita. Sehingga kita sampai kepada titik dengan meragukan dan berkata, di manakah Tuhan itu? Kenapa Tuhan sepertinya tidak peduli? Tidak mau tahu mengapa saya dibiarkan oleh Tuhan dalam keadaan situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, dalam diri kita, untuk mempertanyakan kasih sayang dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam nats ini Paulus mengingatkan kita
Ketika disebutkan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, itu menunjukkan bagaimana kepedulian Allah dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita bergumul menghadapi persoalan masalah kehidupan kita, bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Maka sesungguhnya kita tidak patut untuk meragukan akan pertolongan, penyertaan, bantuan Tuhan, dan apapun yang akan dilakukan oleh Tuhan pasti sesungguhnya adalah merupakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Di sisi yang lain, ketika Paulus menyebutkan bahwa dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, mengingatkan akan keterbatasan kita di tengah-tengah kehidupan kita, keterbatasan pikiran kita dalam menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, keterbatasan akan pikiran kita untuk menjangkau apa yang terbaik dalam kehidupan kita dari sudut akal dan pikiran kita. Lihatlah, meskipun kita tidak menyampaikan secara detail doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, namun Dia selalu bekerja dan bahkan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Dia tahu mana sesungguhnya yang paling pas dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah kita lebih tahu mana yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita untuk kita, sehingga sesungguhnya kita tidak perlu meragukan kebaikan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Malah seharusnya kita yang perlu meragukan iman kita, keyakinan kita, sampai sejauh mana kita boleh meyakini Dia, campur tangannya, intervensinya dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Berani dan maukah kita mengimani, meyakini bahwa Dia bekerja senantiasa dalam kehidupan kita, dan yang kita yakini bahwa Allah itu tidak pernah melakukan yang buruk atau yang jelek, tetapi sebaliknya senantiasa menganugerahkan, memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mengingatkan kita panggilan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk boleh mengimani, meyakini bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mari yakini dan percayalah Dia. Dia Allah kita yang senantiasa peduli, yang peka dalam kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kekuatan dan kekuasaan-Mu melebihi dari doa-doa yang kami panjatkan dan dari apa yang kami pikirkan sebagai manusia. Hal itu menunjukkan akan keterbatasan kami di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena itu mampukan dan kuatkanlah kami agar kami senantiasa boleh yakin, boleh percaya kepada-Mu saja, ya Tuhan. Apapun yang kami alami dan kami hadapi, bahwa Engkau pasti melakukan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah renungan harian kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.